Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Usmatul Jana, mahasiswa PPG kelas B PGSD. Saya akan membahas topik 4 tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pembahasannya, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase, apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran, mengapa perlu capaian pembelajaran, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada, apa itu capaian pembelajaran setiap fase, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Baik, yang pertama, teaching at the right level. Pengertiannya adalah suatu pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat usia, pemahaman, dan kemampuan peserta didik. Karena peserta didik yang berada di kelas dan usia yang sama belum tentu memiliki kemampuan, minat, dan pemahaman yang sama. Hal yang harus diperhatikan adalah memahami peserta didik, rancangan perencanaan pembelajaran, mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengelola kelas. Yang kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Karena memberikan waktu yang luang bagi guru untuk mengantarkan peserta didiknya mencapai capaian pembelajaran pada akhir fase. Yang kedua, kemampuan peserta didik yang berbeda-beda sehingga guru membutuhkan strategi untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memberikan guru keleluasan untuk merancang pembelajarannya sesuai dengan peserta didik yang ada di kelasnya. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah suatu tujuan akhir dari pembelajaran yang harus dipahami ataupun dicapai peserta didik pada setiap akhir fase. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Selanjutnya, mengapa perlu capaian pembelajaran? Yang pertama, menjadi tujuan akhir yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran setiap fase. Untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Yang ketiga, untuk mengukur kinerja dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi alam, budaya, dan kebiasaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berbudaya dan memiliki sosial yang baik. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pelajaran. Lingkungan belajar perlu didesain agar mendukung kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kenyamanan setiap individu yang menempati lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar terdiri dari 3 fase, yaitu fase A hingga fase C. Fase A terdiri dari kelas 1 sampai 2, fase B terdiri dari kelas 3 sampai 4, fase C terdiri dari kelas 5 sampai 6. Nah, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Langkah-langkah perumusan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan visi dan misi keilmuan program studi ataupun sekolah. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan pasar dan stakeholder yang mendeskripsikan profil lulusan. Yang ketiga, menggunakan deskripsi KKNI dan SN Dikti. Yang keempat, menggunakan referensi dalam dan luar negeri.
Bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Caranya ada banyak. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan tiap orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya ataupun orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Kemudian yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Yang keenam, berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. Yang selanjutnya, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Kemudian, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah, sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. Kemudian, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan fisik, misal membelai kepala anak, memeluk, dan lain-lain. Sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak, agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Yang terakhir, implikasi atau keterlibatannya merujuk kepada elemen pada capaian pembelajaran, seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Dari keempat elemen tersebut, sudah mencakup anak terlibat dengan teman-temannya, guru, bahkan lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.